Ini ya kata-katanya. Nah ya ini juga harus ada tuh Pak yang bagus, yang kira-kira begitu kita ya orang kenal. Jangan yang susah-susah. Ini Pak, ini Jakarta ku aman. Jakarta ku aman. Karena indah adabnya. Nah itu Pak. Nah itu aja Pak. Jakarta ku aman dengan Dharma Kun. Karena adabnya. Karena adab. Iya Kak. Jakarta ku aman dengan Dharma Kun. Karena indah adabnya. Siap. Janjinya minggu pertama kalau Allah izinkan, Tuhan Yang Maha Esa izinkan kami memimpin Jakarta, maka saya akan datang menjemput untuk mengembalikan saudara-saudara saya di sini untuk kembali ke rumah idaman di Kampung Bayam. Kampung Bayam yang dijanjikan tapi hingga saat ini belum terrealisasi. Gimana yang bilang janjinya? Panjang siapa? Kan dari beberapa tahun lalu gitu. Yang membuat panjang siapa? Nah, coba mungkin boleh Pak Loh, kira-kira supaya kita sama-sama berpikir gitu, jangan dibebankan ke saya. Kalau saya sudah eksekusi tadi, kami sudah berjanji. Pak Furkon di depan, ya. Boleh Pak. Bagaimana Pak janjinya kepada warga? Enggak, janjinya minggu pertama kalau Allah izinkan, Tuhan Yang Maha Esa izinkan kami memimpin Jakarta, maka saya akan datang menjemput untuk mengembalikan saudara-saudara saya di sini untuk kembali ke rumah idaman di Kampung Bayam. Nah, kira-kira pertanyaan tadi bukan kepada saya, tapi kepada yang merasakan. Silakan ditanya. Silakan Bapak. Ya, kalau kita cermati teman-teman media, apa yang dikatakan Pak Dharma itu, ini adalah kita semua menjadi saksi. Ketika kita menyaksikan berarti diiringi doa. Ketika doa itu dikabulkan berarti itu adalah takdir. Ketika takdir maka letaknya lah kepada orang yang memiliki hak atas takdir itu. Nah kita cuma hanya berupaya dan berusaha sebagai manusia. Dan tadi kita cermati, semoga janji-janji ini pertama adalah Jakarta aman. Kedua, di situ adab. Nah kita ingin adab dan aman itu bisa terlaksana dan jalan atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah tadi yang pertanyaan tadi itu kenapa terkatung-katung lama? Oh iya, mengapa lama nih Pak? Bagaimana mungkin boleh diceritakan lagi? Lama apanya tuh? Prosesnya kan prosesnya. Kalau untuk prosesnya alur birokrasi ini sebenarnya sudah selesai. Cuma yang sudah membuat terkatung-katung ini tidak hadirnya pemerintah. Maka di kancah pilkada ini kita mengharapkan hadir kepada rakyatnya pemimpin DKI Jakarta sebagai bapaknya rakyat. Yang tadi itu mudah-mudahan aman itu dijalankan, adab itu memang benar-benar digunakan. Pak Dharma tadi tanda tangan fakta integritas Pak. Tadi tanda tangan fakta integritas. Poin-poinnya tadi apa aja? Terus yang diserap dari hasil kunjungan hari ini apa Pak? Ini kunjungan kedua. Yang tadi, saya harus ngapain lagi. Yang pasti satu, sini ya. Yang pasti satu, saya pastikan mereka kembali ke rumahnya pada saat kami diizinkan Tuhan untuk memimpin Jakarta. Amin. Amin. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Saya sudah mempersiapkan program-program ekonomi beradab yang akan menjadi tonggak perekonomian saudara-saudara saya di sana, supaya jangan cuma pindah tetapi tidak berjalan ekonominya dengan maksimal, agar mereka menjadi makmur dan mereka mandiri, tidak gampang diintimidasi. Untuk apa? Untuk mengembalikan, untuk mewujudkan cita-cita orang tua kita, ya, orang tua kita, bahwa kita memiliki tempat yang layak supaya Jakarta ini menjadi rumah kita yang indah dan aman karena adabnya. Soal fakta integritas tadi, poin-poinnya mungkin boleh disampaikan Pak, apa aja? Itu kan kalau detik tadi saya sudah sampaikan tadi. Dibacakan lagi. Iya, dibacakan lagi oleh mereka. Jadi saya pikir biarlah mereka yang ini kan, karena yang berkepentingan mereka. Karena itu ada 3-4 poin gitu. Dan poin-poinnya sesuai dengan pasal-pasal itu, pasal-pasal tadi. Tadi saya pikir rekan-rekan hadir di tempat tadi. Hadir. Nah, nanti silakan ditanyakan kepada sini. Ini yang membuat faktanya beliau. Saya sudah baca dan menyetujui. Jadi, ya. Karena apa? Janji itu adalah hutang. Dan janji saya bukan saja kepada
rekan-rekan atau warga yang ada, tetapi lebih kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan apabila tidak dilaksanakan, itu adalah azab bagi kami. Dan kami sudah berjanji, kami siap mendapatkan sanksi. Tadi ada kartu, tunjukin kartu apa Pak tadi Pak? Kenapa? Kartu. Oh, kartu. Itu kenapa Pak? Jakarta Kuaman Pak. Boleh dijawab. Jakarta Kuaman akan menjadi kartu yang menyatukan semua kartu-kartu yang diberikan sebagai fasilitas kepada masing-masing bidang. KJP, kartu lansia, kartu Jakarta Keliling, dan fasilitas lainnya sesuai dengan klasifikasinya. Agar supaya apa? Jangan lagi ada terjadi perubahan data seperti yang dirasakan selama ini. Sudah dapat tiba-tiba hilang. Artinya tidak aman data, ya. Tidak aman data ini apakah karena kerusakan sistem, atau karena errornya sistem, atau pengendali sistem itu yang merubah. Jadi kalau sudah Jakartaku aman karena adabnya, tidak akan ada lagi yang memanipulasi hal-hal seperti itu, sehingga tetap yang berhak dia mendapatkan haknya. Yang tidak, jangan yang tidak, malah dia yang mendapatkan haknya. Dan semua ini yang atur adalah manusia. Hanya manusia yang takut akan Tuhan, dia akan menjalankan adab. Amin. Kartu itu akan dibagikan untuk seluruh masyarakat yang domisili atau perantau juga bisa dapat Pak? Bagi mereka yang memilih kami tentunya. Ya, memilih kami tentunya, karena itu ini adalah bentuk prioritas pelayanan. Ya, ketika yang memilih kami kan menganggap kami bapaknya. Berarti ini menjadi prioritas pelayanan bagi yang memegang kartu ini. Silakan bawa dan akan kita data. Nanti teknisnya bagaimana, nanti akan kita sampaikan. Yang penting pemegang kartu ini mereka akan menjadi prioritas. Tapi semua warga Jakarta yang ber-KTP Jakarta adalah bagian daripada anak-anak saya. Ya, saya jamin tidak akan pernah ada yang kelaparan. Ya, di minggu pertama saya akan berikan pekerjaan. Di minggu kedua, di minggu berikutnya saya akan carikan pekerjaan. Berikan pekerjaan dari anggaran atau proyek Pemprov yang ada bagi orang-orang yang tidak punya pekerjaan dan belum punya skill, mereka akan kami berikan. Bagi yang tidak kebagian, saya nanti akan menjadi jaminan untuk melamarkan anak-anak saya. Tolong dong, terima ya, gitu. Khususnya yang ada di bawah Pemprov. Kalau di situ pun sudah penuh, saya akan memohon lagi kepada usaha-usaha yang ada di Jakarta, tetapi dengan catatan saya sekolahkan dulu adabnya. Sehingga ketika dia sudah kita anggap lulus adabnya, saya akan nenteng dan melamarkan mereka ke perusahaan-perusahaan itu. Itulah program jaminan babe. Jadi babenya ngejamin anak-anaknya. Orang paling takut kalau nggak ada penjaminnya, itu. Dan berikutnya, kalau orang belum punya pekerjaan dan tidak bisa makan dan tidak punya beras di rumah, di minggu pertama kami akan siapkan namanya Balai Rakyat yang ada di Balai Kota. Untuk datanglah makan ke sana. Kami akan mengadakan jamuan sekaligus ucapan terima kasih saya kepada seluruh warga yang telah mendoakan kami. Amin, amin. Pas sedikit mungkin res LSI dan juga poltreking. Kalau kemarin poltreking Bapak ada di angka 4%, hari ini tadi LSI baru mengumumkan ada di 3,3%. Mungkin boleh sedikit responnya Pak? Saya mohon maaf, saya jarang buka itu karena saya adalah orang yang mengerti permainan itu, gitu. Jadi untuk apa saya menghabiskan energi memasuki, kenapa Pak? Saya ke distrak tuh kalau digituin. Biarkan saya natural Pak. Jadi saya tahu permainan itu. Karena konsep revolusi industri, segala sesuatu diindustrikan. Ya. Gimana caranya jadi nilai ekonomi? Udah ngerti arah saya kan? Ya. Udah ngerti arahnya kan? Jadi segala sesuatu akan dimonetize. Ya, dikapitalisasi. Jadi ini adalah bagian daripada industri. Ya.
tak kenal maka tak sayang, tak dekat maka tak dapat jatah. Ya kira-kira gitu, karena kami independen, tak punya apa-apa. Maka kalau angka seperti itu jangan jangan kaget, tetapi jangan ragu, jangan kecil hati. Karena kami ada di hati rakyat Jakarta. Bukan ada di lembaga-lembaga yang tidak mengakomodir hati-hati rakyat sebagai pemilih. Optimis ya Pak ya? Ini masih optimis ya Pak ya? Pertanyaan itu kayaknya agak kurang tepat. Ketika kita menyertakan, ketika Tuhan yang pimpin kita, maka tidak ada kata optimis atau tidak optimis. Ikuti saja kemana Tuhan bawa. Jangan pernah berjalan dengan pamrih. Ikhlas saja. Maka hasilnya juga akan kita terima dengan ikhlas. Amin. Abang juga mengatakan bahwa menyampaikan akan menjadikan Jakarta sebagai kontributor utama perekonomian Indonesia dan juga termasuk relokasi kawasan umum. Kita penasaran Bang, caranya seperti apa Bang? Yang mana dulu nih? Yang mana dulu deh, boleh Bang. Mungkin dimulai dari menjadikan Jakarta kontributor utama ekonomi Indonesia Bang, menarik nih. Ya, Jakarta akan kita jadikan seperti perusahaan raksasa. Di mana semua kelurahannya, UMKM-nya kami gerakkan, dimulai dari ekonomi beradab, yaitu ekonomi sampah. Jadi semua sampah kita bisa kelola kembali dengan memulai dengan memisahkan mana plastik, mana can, mana botol, mana sampah rumah tangga, dan mana sampah yang tidak termasuk di dalam kategori tadi. Nah, kita mulai menjalani adab dibangun dari rumah. Jadi orang terbiasa untuk itu, dan nanti para petugas yang menjemputnya akan memberikan kompensasi dari sampah tersebut. Untuk apa? Untuk kebutuhan hidup daripada warga. Setelah itu nanti kita akan kelola di setiap kecamatan atau kelurahan, kita buat TPS supaya bisa Oh, kita sambil jalan. Enggak, sebentar. Sebentar. Jadi biar nanti di situ ada namanya balai gotong royong. Balai gotong royong itu semacam workshop. Gitu. Jadi warga Jakarta tidak perlu takut, tidak mendapatkan, tidak bisa makan. Pasti di hari pertama, di minggu pertama saya akan beri pekerjaan. Lalu dari mana pekerjaan itu? Hal-hal yang bisa dikerjakan oleh manusia tanpa keterampilan teknis dan tidak perlu mesin. Misalnya nyapu, bersihin kali, kan tidak perlu pakai mesin. Bisa dengan tenaga manusia. Supaya apa? Supaya anggaran tersebut bisa memenuhi kebutuhan perutnya. Perutnya kenyang, dompetnya isi. Tentunya hidup berhemat-hemat, ya. Karena adab itu apa? Ketika kita mendapatkan makanan dari tangan sendiri, itu kepuasannya berbeda, kebahagiaannya berbeda. Daripada saya tidak mau mengajarkan memberikan, tetapi tidak mendidik adab. Karena nanti pada saat pemimpin itu sudah tidak ada, maka mereka akan tergantung dan hanya mengharapkan pemimpin itu kembali, tetapi mereka tidak bisa lagi mandiri. Setiap masa ada orangnya. Setiap waktu kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi berikan yang terbaik untuk rakyat, supaya rakyat kembali berdaulat di bangsanya sendiri. Baik. Ini mungkin sebelum kita tanya-tanya lagi sambil jalan, mungkin boleh Bang? Boleh, silakan. Pak Yam yang mewakili aspirasi warga, dan kami tadi sudah menandatangani fakta integritas, dan fakta itu adalah janji. Jadi di minggu pertama saya yang akan menjemput warga untuk bersama-sama kembali ke rumahnya. Tetapi bukan cuma ekonomi, bukan cuma kembali ke rumah tanpa memikirkan ekonominya. Saya sudah menyiapkan program-program untuk membuat ekonominya makmur, dan doakan supaya kami, manakala terpilih, Pemda dapat membantu maksimal untuk mengembalikan harapan-harapan seperti mimpi daripada orang tua kita. Allahu Akbar. Amin. Mari kita. Baik, boleh kita jalan sambil jalan. Hai kau yang terpinggirkan, dengarkan nada ini, sebuah nada perubahan untuk merdekakan diri.
Kita selalu ditekan, dipaksa diam dan setuju. Kini saatnya bentuk barisan, dukung Dharma Kun untuk Jakarta. Dharma Kun berbeda, kita suara rakyat merdeka. Tak sama seperti mereka yang selalu memperdaya. Sekian lama berkuasa, Jakarta tak ada beda. Cukup sudah ku percaya, saatnya Dharma Kun menyala. Kita bosan dengan politisi yang selalu tebar janji, senang buat aturan sendiri, kepentingan partai pribadi. Sampai kapan Jakarta begini, terus dipolitisasi? Waktunya kita berdiri, teriakan Dharma Kun, kita bangkit. Dharma Kun berbeda, kita suara rakyat merdeka. Tak sama seperti mereka yang selalu memperdaya. Sekian lama berkuasa, Jakarta tak ada beda. Cukup sudah ku percaya, saatnya Dharma Kun menyala. Bangkitlah hei jiwa Nusantara, mari kita lawan semuanya. Dengan izin yang maha kuasa, kita yakin pasti kita bisa. Dharma Kun berbeda, kita suara rakyat merdeka. Tak sama seperti mereka yang selalu memperdaya. Sekian lama berkuasa, Jakarta tak ada beda. Cukup sudah ku percaya, saatnya Dharma Kun menyala. Bangkitlah jiwa-jiwa Nusantara, bangkitlah jiwa-jiwa Nusantara, bangkitlah jiwa-jiwa Nusantara, bangkitlah jiwa-jiwa Nusantara. Kabul. Tadi parah. Kacau.